Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdik Podcast. Selamat datang di Cerdik Podcast, cerita pendidikan bersama BPMP Provinsi Sumatera Utara. Di episode kali ini, kita akan memperingati Hari Anak Nasional 2025. Saya Putri, host Cerdik Podcast, akan menemani kalian semua dalam obrolan santai namun penuh inspirasi. Kita sudah kedatangan ada 3 narasumber kita. Yang pertama, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan. Iya, boleh Bu disapa-sapa nih Sobat Cerdik Podcast. Hai Sobat Cerdik Podcast. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Iya, saya Ibu Rohanim, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Medan. Oke, kemudian ada perwakilan dari SMA Negeri 15 Medan. Halo semuanya. Iya, dengan siapa nih? Boleh kenalan dong sama Sobat Cerdik Podcast. Boleh. Jadi saya di sini perwakilan SMA 15. Nama saya Mei Andika Sari dan sering dipanggil Mei. Oh, Mei. Halo Mei. Halo Kak. Kemudian ada siswi dari SMP Negeri 1 Medan. Halo. Dengan siapa? Boleh dikenalin dong dengan Sobat Cerdik Podcast. Baik, perkenalkan nama saya Kalista Tiana Sembiring, dapat dipanggil Kalista. Saya merupakan perwakilan dari SMP Negeri 1 Medan. BPMP kedatangan 3 narasumber hebat di podcast kita hari ini. Nah, boleh nih Bu, saya tanya-tanya nih untuk Kepala Sekolah dulu ya. Menurut Ibu, apa sih makna Hari Anak Nasional ini bagi Bapak Ibu sebagai tenaga pendidikan ini ya Bu ya? Baik Mbak, terima kasih. Jadi untuk Hari Anak Indonesia ini atau Hari Anak Nasional ini memang kita sangat memberikan ruang kepada anak-anak Indonesia, di mana anak-anak Indonesia ini adalah harapan masa depan kita gitu. Pastinya kita sangat memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada mereka. Peringatan Hari Anak Nasional ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik itu ya, sebagai pendidik bahwa kita memang memberikan ruang kesempatan yang luas kepada anak-anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Itu makna peringatan daripada Hari Anak Nasional. Kalau untuk di khususnya di UPT SMP Negeri 1 Medan, momentum Hari Anak Nasional ini memang benar-benar kita seperti memberikan ruang, mengistimewakan, menspesialkan anak-anak kita. Jadi pada saat itu, pada hari ini juga terselenggara kegiatan bersama, yaitu Senam Anak Indonesia Hebat. Kemudian juga kita melaksanakan pertemuan pagi ceria dan sarapan bareng juga di sekolah. Oke, berarti di sekolah juga euforianya sama ya, seperti kita yang telah kita laksanakan juga di BPMP Provinsi Sumatera Utara ya Bu. Iya, dan orang tua juga mempersiapkan dari rumahnya itu sarapan pagi untuk anak-anak. Malah sarapan paginya itu dibuat sedemikian rupa, dihias sedemikian rupa, dan sekolah akan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang membuat sarapan yang menarik ya Bu, menarik, enak dipandang, enak dinikmati juga. Wah, ternyata dukungan dari sekolah itu besar ya Bu. Sangat besar. Baik, untuk adik-adik nih, boleh nih saya tanya ya. Menurut adik-adik ini apa sih Hari Anak Nasional nih bagi kalian pribadi nih apa? Kalau untuk secara pribadi nih ya Kak, kita kan pelajar nih kan Hari Anak Nasional. Jadi bagi kami itu sangat berarti untuk mengapresiasikan kepada kami, dan untuk dari sekolah itu juga udah mempersiapkan kepada kami. Oh, berarti untuk sekolah juga ada dukungan ya? Ada support. Ada support seperti yang disampaikan sama Ibu tadi, sebagai selaku kepala sekolah juga memberi dukungan. Berarti di SMA 15 juga melaksanakan yang sama ya? Ada dong Kak, ya. Wow, keren ya. Biasanya seperti apa sih yang dilakukan di sekolah atau di rumah gitu terkait Hari Anak Nasional? Untuk di sekolah nih apa? Kalau misalnya di sekolah tuh kami ada senam nih Kak. Sama juga di SMP tadi ya, ada makan pagi bersama, senam. Ya, kalau di rumah ngapain nih Kalau Hari Anak? misalnya di rumah melakukan hal-hal yang baik, contohnya kayak membaca buku dan yang lain-lain. Iya. Ini kan dari sisi SMA ya. Kalau dari SMP sendiri itu gimana? Apa nih yang menurut adik arti Hari Anak Nasional itu menurut kamu sebagai siswi SMP nih? Tadi kan dari siswi SMA sudah. Kalau dari siswi SMP sendiri itu gimana?
Baik, Kak, kalau bagi saya pribadi Hari Anak Nasional itu biasanya dilambangkan dengan contohnya itu mengapresiasi anak-anak Indonesia. Salah satunya itu mungkin seperti kami melaksanakan kegiatan pagi ceria, lalu senam, makan bersama. Itu kan merupakan apresiasi juga, karena anak-anak ini kan juga butuh yang namanya itu sosialisasi bersama-sama. Lalu kalau bagi saya pribadi lagi, peringatan Hari Anak Nasional itu juga ajakan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih memperhatikan kebutuhan suara dari anak-anak Indonesia untuk masa depan. Iya, kalau di rumah nih, apa nih yang dilakukan nih? Mungkin kalau di rumah saya melaksanakan nasihat singkat dari orang tua, juga mengapresiasi anak-anak. Lalu untuk pagi ini saya juga diberi makanan sarapan makanan favorit saya. Jadi penghargaan dari orang tua, Kak. Wah, apalagi kalau udah dimasain masakan favorit ya, pasti habis lahap cepet ya kan. Oke, terima kasih. Kemudian untuk izin Ibu, saya bertanya lagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Sejauh ini Bu, bagaimana sekolah mendukung pembentukan 7 kebiasaan tersebut, Bu? Ya, baik Mbak, terima kasih. Kalau di UPT SMP Negeri 1 Medan kita sudah melaksanakan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di lapangan kita lakukan secara terjadwal. Nah itu ada kegiatan senam pagi bersama, itu kita lakukan di sekolah itu 1 minggu itu 2 kali. Nah, seminggu itu 2 kali. Nah, kemudian juga PPC, pertemuan pagi ceria, itu kita lakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian itu senam dan doa bersama. Nah, setelah itu kita juga melakukan sarapan pagi bersama. Kemudian dibarengi juga dengan praktik baik lainnya adalah, nah setiap hari itu kita punya tema. Ada Senin itu namanya Senin Nasionalis. Nah, kemudian hari Selasa itu kita berliterasi. Kemudian ada Rabunya itu kita bergotong royong, Rabu bersih gitu. Kemudian kita Kamis kreativitas, ada Jumat religi, dan kembali Sabtu sehat kita berolahraga, seperti itu. Oh, sudah terjadwal ya Bu setiap harinya ya. Kalau untuk yang melibatkan siswa nih Bu, supaya lebih aktif membangun karakter hebat, itu gimana Bu yang dilakukan? Ya baik, jadi dengan adanya kita bersama di lapangan gitu, di lapangan kegiatan itu secara bersama-sama, kemudian kita buat juga ada spanduk, kemudian disosialisasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu disosialisasikan, kemudian juga ada yang dimensi profil lulusan itu kita bikin di plang sekolah. Nah, jadi bentuknya ada sosialisasi melalui plang, spanduk, kemudian juga kita aksi nyata, kemudian kita juga ada sapa, senyum, sapa, salam, sopan santun, semangat, sepenuhati. Jadi ada praktik baik. Berapa S itu ya? 7S. Ada 7 kebiasaan anak usia hebat, ada 7S. Ya, seperti itu dalam rangka untuk menguatkan karakter anak-anak kita. Wow, hebat. Berarti anak-anak khususnya di SMP Negeri 1 ya Bu ya, mereka sudah bisa mengembangkan karakter diri mereka melalui kebiasaan-kebiasaan yang telah diterapkan nih di sekolah masing-masing, dengan adanya jadwal nih yang udah tersusun rapi. Setiap hari itu pasti berbeda ya Bu ya, punya tema masing-masing. Kalau menurut adik nih sebagai siswi SMP itu apa nih hal yang paling penting nih untuk generasi muda dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Yang pertama itu adalah makan makanan bergizi, lalu juga gemar belajar. Karena untuk mewujudkan gemar belajar, kita harus makan makanan bergizi. Karena jika tidak makan bergizi, mungkin kita tidak fokus dalam belajar. Jadi menurut saya yang paling penting kedua itu, Kak. Kemudian bagaimana sih kamu membiasakan kehidupan sehari-hari di sekolah atau di rumah itu dengan 7 kebiasaan itu? Ada nggak tantangan gitu? Ada sih Kak. Mungkin, tapi kan sekarang sekolah ini udah pulang sore ya, udah jam 4. Jadi dengan kebiasaan itu kami setiap hari, setiap minggu, jadi itu udah akan menjadi kebiasaan Kak. Jadi tantangan atau yang kami lakukan itu susah, mungkin itu udah nggak ada sih. Karena itu didukungkan sama sekolah dengan waktu juga. Berarti sekarang sekolahnya udah
sampai sore ya? Iya, udah, sampai Kak. jam 4 Iya. ya. Wah, berarti semangatnya itu masih tetap sama nggak nih? Atau pagi nih, biasanya pagi-pagi itu kan semangat, kemudian siang ke sore, apakah ada perubahan semangat nih, kendor semangatnya gitu? Ada nggak sih seperti itu? Enggak sih, Kak. Enggak. Iya. full ya, dari Full awal dong. dari pagi Iya. sampai sore ya? Iya, karena kan makanannya juga bergizi nih, Kak. Iya. Baik, kalau untuk dari adik nih sebagai siswa SMP itu gimana? Menurut kamu itu kebiasaan yang kamu banggakan nih, yang udah dilakukan itu supaya konsisten untuk 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu apa gitu? Hari-hari mungkin bangun pagi, karena saya orangnya itu kalau bahasa-bahasa sekarang itu morning person. Jadi bangun pagi-pagi gitu. Kalau misalnya siang, mungkin kalau saya bangun siang rasanya itu pusing, Kak. Jadi lebih sering bangun pagi. Ya, memang semua itu kan berawal dari kebiasaan ya. Semakin kita biasa itu semakin mudah kita melaksanakannya. Kemudian untuk Ibu, siapa sih Ibu menurut Ibu sosok anak muda yang menginspirasi untuk saat ini? Saya itu mengidolakan itu adalah anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas gitu kan, penuh kreativitas, kemudian punya inovasi. Banyak sih sebenarnya anak-anak muda Indonesia itu yang kreatif, dan saya sih sebenarnya itu berawal dari anak band sih. Wow, anak band. Iya, saya sebenarnya anak band gitu kan. Jadi anak band. Jadi saya itu paling senang dengan anak-anak muda itu yang memang mengembangkan seni, kemudian juga di bidang desain gitu ya. Saya juga suka. Jadi tokoh anak muda itu mungkin wali kota Medan juga ya. Wali kota Medan kita ya Pak Riko, kebetulan juga beliau adalah alumni dari SMP Negeri 1 Medan gitu. Anak itu beliau juga salah satu tokoh yang saya idolakan juga gitu ya kan. Nah, kemudian kalau yang anak-anak muda sendiri itu yang para YouTuber misalnya ya tuh YouTuber itu yang positif lah pastinya ya kan. Itu yang banyak sih YouTuber yang memang apa namanya itu yang memberikan energi positif ya kepada remaja-remaja Indonesia gitu, kepada anak-anak muda Indonesia. Ini tidak luput juga dari perhatian saya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya gitu. Cuman setiap YouTuber itu pasti ada hal-hal positifnya gitu. Jadi yang negatif itu tidak usah diikutin gitu. Ambil yang positifnya seperti itu. Jadi banyak sih. Jadi tokoh idola saya itu Bapak Wali Kota Medan. Kita nggak jauh-jauh ya Bu ya. Memang anak muda sekarang yang paling harus ditonjolkan itu kreativitas ya Bu ya, kreativitas selalu positif, yang akan menjadi generasi penerus, kemudian menjadi contoh nih buat adik-adik kita. Untuk pesan singkat nih untuk anak-anak Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional 2025 apa nih Bu pesan singkatnya? Iya, bagi anak Indonesia hebat gitu, harapannya adalah suarakanlah hati Ananda, jangan ragu. Nah, kemudian selalu tebarkan energi positif, jangan takut untuk berkata tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi Ananda harus memiliki pendirian yang teguh, kemudian jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal atau pergaulan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Berani katakan tidak untuk sesuatu yang negatif. Wah, luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber hebat yang sudah berbagi semangat dan ceritanya bersama Cerdik Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa terinspirasi dan semangat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ingat, anak hebat bukan yang sempurna, tapi yang terus berproses dan tumbuh dengan kebiasaan positif. Terima kasih sudah menyimak Cerdik Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara. Saya Putri, host Cerdik Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Yeay!